Salam luar biasa dahsyat. Hapus aplikasi lowongan kerja kamu sekarang. Mengejutkan, tapi 96% perusahaan di Indonesia saat ini lebih memilih melatih karyawan yang sudah ada daripada merekrut mereka orang baru dari luar. Selamat datang di Radar Ekonomi, memetakan fakta di balik angka. Mari kita petakan strategi yang tepat agar kamu menjadi aset yang paling dicari menuju 2030. Halo sahabat semua, selamat datang kembali di channel ini. Coba kamu perhatikan baik-baik kondisi ekonomi dan dunia kerja kita hari ini. Banyak orang di luar sana merasa panik karena berpikir teknologi kecerdasan buatan atau AI akan merebut mata pencarian mereka. Namun, tahukah kamu bahwa masalah terbesar yang dihadapi perusahaan di seluruh dunia antara tahun 2025 hingga 2030 nanti bukanlah teknologinya yang terlalu pintar, melainkan kurangnya orang yang punya keterampilan untuk mengendalikan teknologi tersebut. Hari ini kita akan membedah tuntas seluruh laporan masa depan pekerjaan terbaru dari World Economic Forum. Kita akan melihat fakta mengejutkan mengapa ijazah sarjana akan semakin tidak relevan. Mengapa keterampilan mengoperasikan AI kini menjadi syarat wajib untuk sekedar bertahan hidup di dunia kerja. Dan fakta membanggakan bahwa perusahaan di Indonesia ternyata memimpin secara global dalam inisiatif melatih ulang karyawannya. Jika kamu adalah seorang profesional, pencari kerja, atau pemilik bisnis, pastikan kamu menonton video ini sampai detik terakhir. Karena informasi ini akan secara langsung menentukan apakah karir dan bisnis kamu akan bertahan atau tertinggal dalam 5 tahun ke depan. Mari kita mulai pembahasannya. Judul bahasan kita hari ini adalah Navigasi Masa Depan Tenaga Kerja 2025-2030. Fokus utama yang ditekankan adalah bagaimana kita menjembatani kesenjangan keterampilan di era kecerdasan buatan dan fragmentasi ekonomi. Banyak orang mengeluhkan bahwa beralasan bahwa perubahan ekonomi saat ini terlalu cepat dan sulit untuk diikuti. Fakta bahwa ekonomi terpecah-pecah dan AI berkembang pesat itu bukanlah sebuah alasan untuk menyerah, melainkan sebuah sinyal peringatan bahwa kita harus segera menutupi jarak keterampilan yang kita miliki sekarang dengan keterampilan yang dibutuhkan oleh industri. Di periode 2025 sampai 2030 ini, organisasi tidak lagi hanya berfokus pada strategi bertahan, tetapi pada strategi adaptasi secara total. Mari kita lanjut kepada hambatan utama bagi perusahaan untuk melakukan transformasi. Hambatan tersebut bukanlah kurangnya dana, melainkan kesenjangan keterampilan dan kelangkaan bakat manusia. Di kawasan Asia Tenggara, termasuk Indonesia dan Singapura, kesulitan menemukan orang yang terampil adalah penghalang nomor satu yang membuat perusahaan gagal memperbarui model bisnis mereka. Secara global, kekurangan keterampilan ini menempati peringkat teratas sebagai ancaman strategis. Bahkan di beberapa wilayah, angkanya mencapai 80%. Seringkali pemilik bisnis berpikir, kalau saya beli teknologi yang paling mahal, bisnis saya pasti untung. Kenyataannya, tanpa adanya intervensi langsung untuk melatih tenaga kerja, teknologi yang paling canggih sekalipun tidak akan pernah memberikan keuntungan finansial atau return on investment. Mengapa? Karena tidak ada operator yang cakap untuk menjalankannya. Jadi, investasi pada mesin itu harus selalu diiringi investasi pada keterampilan manusia. Di sini kita melihat grafik tentang krisis daya tarik talenta. Industri seperti real estate, akomodasi dan makanan, serta manufaktur lanjutan menghadapi resiko struktural tingkat industri yang sangat tinggi dalam menarik pekerja. Angka resiko di industri real estate bahkan menyentuh angka 60. Banyak perusahaan masih meyakini bahwa kalau ada karyawan yang keluar, mereka tinggal memasang iklan lowongan pekerjaan dan merekrut orang baru dari luar. Laporan ini membantah keyakinan tersebut. Mengandalkan rekrutmen eksternal dari luar perusahaan tidak lagi menjadi strategi pertumbuhan yang masuk akal untuk periode 2025 hingga 2030.
Perusahaan tidak lagi hanya bersaing dalam atau dengan kompetitor di bidang yang sama, tapi mereka berhadapan dengan kelangkaan orang yang ahli secara keseluruhan di pasar. Konsekuensinya jelas, jika kamu terus mencari di luar dan tidak membangun dari dalam, bisnis kamu akan lumpuh karena tidak punya tenaga kerja. Di sini kita bisa melihat data yang sangat relevan untuk kita di Indonesia. Tahukah kamu bahwa 96% perusahaan di Indonesia saat ini berfokus secara spesifik dan ekstensif pada upaya peningkatan keterampilan karyawannya, atau sering disebut dengan upskilling. Angka 96% ini luar biasa tinggi, jauh melampaui rata-rata perusahaan global yang hanya berada di angka 85%. Orang sering mengeluh bahwa kualitas pekerja di Indonesia itu tertinggal. Tetapi, niat dibalik tindakan perusahaan-perusahaan kita ini membuktikan hal yang sebaliknya. Prioritas utama eksekusi di Indonesia saat ini adalah memfasilitasi karyawan yang sudah ada agar bisa berpindah peran ke pekerjaan yang baru di dalam perusahaan, bukan merekrut orang baru dari luar. Selain itu, perusahaan juga aktif mendesak perubahan kebijakan untuk memperluas akses pencarian talenta. Jadi, pertanyaannya saat ini bukanlah lagi apakah kita perlu belajar hal yang baru, melainkan keterampilan spesifik apa yang harus segera kita pelajari. Mari kita bicara tentang teknologi spesifik yang mendorong perubahan ini. Data menunjukkan bahwa kecerdasan buatan atau AI dan Big Data mendominasi secara mutlak. Keduanya menjadi pendorong utama di hampir seluruh sektor usaha, dengan tingkat adopsi mencapai 80% hingga 100%, jauh meninggalkan tren lain seperti bioteknologi atau teknologi kuantum. Mungkin kamu berpikir, saya kan kerjanya di bidang pertanian atau perbankan. AI itu justru urusannya orang IT. Ini adalah pola pikir yang berbahaya. Laporan ini dengan tegas menyatakan bahwa AI dan Big Data bukan sekedar tren industri teknologi informasi. Keduanya adalah fondasi operasi yang sifatnya wajib untuk semua sektor, dari pertanian hingga layanan finansial menjelang tahun 2030. Menolak belajar AI saat ini sama dengan menolak kemampuan membaca dan menulis di abad ke-20. Di sini kita disajikan pada sebuah piramida arsitektur keterampilan untuk tahun 2030. Konsepnya adalah menyeimbangkan kemampuan berpikir manusia dengan mesin. Banyak orang yang langsung panik dan mencoba belajar hal-hal teknis yang rumit. Tapi perhatikan dasarnya. Fondasi yang paling bawah yang merupakan syarat mutlak agar kamu bisa beradaptasi dengan teknologi yang berubah cepat adalah fondasi karakter manusiawi, rasa ingin tahu, pembelajaran berkelanjutan, dan fleksibilitas. Di lapisan tengah yang berfungsi untuk mengarahkan teknologi AI tersebut adalah kemampuan kognitif inti, yaitu pemikiran analitis dan pemikiran kreatif. Baru di puncaknya terdapat keterampilan teknis yang tertinggi, yaitu AI dan Big Data. Menariknya, keterampilan teknis ini posisinya bergeser dari yang dulunya hanya dikuasai orang tertentu, kini menjadi literasi dasar yang harus dimiliki semua orang di lapisan di dalam perusahaan, didukung oleh keamanan cyber. Artinya, kamu tidak perlu menjadi programmer, tapi kamu wajib memahami cara menggunakan teknologi tersebut. Kita melihat perbedaan strategi antara industri dalam mengelola teknologi. Otomatisasi berhadapan dengan augmentasi. Orang sering takut bahwa mesin akan menggantikan tugas manusia sepenuhnya. Di sektor seperti pemerintahan, pendidikan, dan pertanian, fokusnya memang lebih mengarah pada otomatisasi, yaitu mengganti tugas manual yang berulang dengan teknologi yang bisa berjalan sendiri. Namun, coba perhatikan sektor asuransi, pensiun, dan elektronik. Fokus mereka ada pada augmentasi. Apa itu augmentasi? Artinya, teknologi AI digunakan sebagai alat untuk meningkatkan dan memperbanyak hasil kerja manusia, bukan menyingkirkan manusianya.
Strategi augmentasi ini menuntut investasi upskilling yang jauh lebih dalam bagi manusianya. Jadi, alih-alih merasa terancam, kita harus melihat AI sebagai mitra kerja atau copilot yang akan membuat kinerja kita jauh lebih produktif jika kita mau berinvestasi pada pelatihan diri kita sendiri. Kita menemukan kesimpulan yang sangat melegakan bagi kamu yang saat ini sudah bekerja. Strategi paling dominan secara global saat ini adalah menggeser fokus ke mobilitas internal. Upskilling atau peningkatan keterampilan internal terpilih sebagai strategi ketenagakerjaan nomor 1 di 20 dari 22 industri yang disurvei di seluruh dunia. Daripada mencari orang di pasar tenaga kerja yang sangat ketat persaingannya atau strategi buy, perusahaan kini menyadari bahwa membangun talenta dari dalam atau strategi build itu terbukti jauh lebih efisien. Prakteknya, perusahaan mentransisikan pekerja dari peran-peran administratif clerical yang mulai tidak dibutuhkan menuju kepada peran spesialis di bidang transformasi digital. Manfaatnya, perusahaan mendapatkan tingkat ketahanan demografis dan retensi bakat yang tinggi, yang artinya karyawan menjadi jauh lebih betah dan setia. Mulai sekarang, lupakan batasan ijazah tradisional. Dokumen ini menegaskan bahwa nilai seorang kandidat pada tahun 2030 nanti akan diukur dari portofolio kemampuan adaptasinya, bukan sekedar riwayat akademisnya. Perusahaan melakukan perluasan ekosistem talenta dengan 3 cara. Pertama, perekrutan berbasis keterampilan meningkat pesat, yang berarti syarat ijazah perguruan tinggi mulai dihapus secara radikal di berbagai belahan dunia seperti Timur Tengah dan Afrika. Kedua, kerja lintas batas, di mana kebijakan kerja jarak jauh memungkinkan akses pada pekerja tanpa adanya hambatan lokasi fisik. Ketiga, perusahaan itu secara aktif menargetkan populasi yang sebelumnya kurang terwakili untuk menjadi sumber talenta baru melalui program keberagaman dan inklusi. Kalau kamu pernah merasa ditolak karena tidak punya gelar akademis tertentu, bersiaplah karena ke depan kemampuan nyata kamu akan berbicara. Perusahaan menyadari bahwa masa depan kerja itu membutuhkan intervensi sistemik secara keseluruhan, sehingga mereka harus berkolaborasi dengan lembaga publik dan tidak bisa lagi beroperasi sendiri-sendiri. Lebih dari 50% perusahaan di seluruh dunia saat ini secara tegas menuntut pendanaan publik atau uang negara untuk mensubsidi inisiatif pelatihan ulang keterampilan atau reskilling. Tuntutan kepada pemerintah sangat spesifik. Mereka meminta subsidi upah untuk karyawan yang sedang menjalani pelatihan di tempat kerja. Mereka mendesak fleksibilitas aturan ketenagakerjaan dalam hal perekrutan dan pemberhentian, serta meminta kelonggaran batasan imigrasi agar talenta dengan keahlian spesifik bisa masuk antar negara dengan mudah. Ini menegaskan bahwa isu tenaga kerja skalanya sudah selevel kebijakan makro negara. Kita sampai pada bagian akhir. Cetak biru tenaga kerja 2030. Ada 3 pilar utama yang wajib kamu catat. Pertama, AI sebagai garis dasar. Teknologi AI bukan lagi sesuatu yang membuat perusahaan unggul dari pesaing, melainkan sekedar syarat dasar untuk keberlangsungan hidup bisnis. Literasi AI harus ada di setiap tingkat pekerjaan. Kedua, keterampilan lebih penting daripada gelar. Matriks atau alat ukur HRD harus diubah total. Kemampuan berpikir analitis dan kemampuan untuk menyesuaikan diri harus lebih diutamakan daripada kualifikasi gelar akademis tradisional. Ketiga, membangun lebih baik daripada membeli. Upskilling karyawan yang ada di dalam perusahaan harus menjadi mesin utama penggerak sumber daya manusia, karena memberikan kesempatan mobilitas jabatan kepada karyawan adalah kunci utama agar mereka mau bertahan di perusahaan. Transformasi bisnis pada 2030 nanti dipastikan hanya akan dimenangkan oleh pihak-pihak yang berinvestasi secara radikal pada kapasitas manusia, dan itu harus dimulai dari hari ini.
Dari pembedahan laporan masa depan pekerjaan hari ini, kita mendapati sebuah realitas yang sangat jelas. Berhentilah menyalahkan teknologi dan mulailah melatih diri kamu sendiri. Apabila analisis mendalam seperti ini bermanfaat bagi karir dan cara pandang bisnis kamu, pastikan kamu menekan tombol like dan share video ini kepada rekan kerja atau tim kamu agar mereka juga bersiap menghadapi tahun 2030. Ingat, subscribe channel ini agar kamu tidak tertinggal analisis ekonomi berikutnya dari saya. Silakan tulis pendapat kamu di kolom komentar. Keterampilan baru apa yang paling mendesak yang ingin kamu pelajari bulan ini? Sahabat semua, masa depan bukanlah tempat yang pasif menunggu kedatangan kita, melainkan sebuah realitas spesifik yang kita ciptakan sendiri. Hari ini, melalui keterampilan yang nyata yang kita pelajari dan terapkan. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.